Selamat datang di sesi bedah mendalam kita kali ini. Pernah nggak sih sebagai desainer, Anda berhenti sejenak dan berpikir, apa ya dampak sebenarnya dari setiap pilihan yang kita buat di dunia cetak? Nah, hari ini kita akan membongkar itu semua, langkah demi langkah, dari selembar kertas sampai tetesan tinta terakhir. Coba deh resapi kutipan ini. Ini bukan sekedar kata-kata indah loh, ini adalah inti dari tanggung jawab kita sekarang. Setiap kali Anda memilih jenis kertas, jenis tinta, atau teknik cetak, Anda itu sedang menjadi arsitek. Anda yang menentukan kemana material dan energi akan mengalir. Sebuah kekuatan sekaligus tanggung jawab yang luar biasa besar kan? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Ada 6 perhentian utama. Kita mulai dari tanggung jawab baru kita, lalu kita menyelam ke dunia kertas, mengintip kimia di balik warna, menghitung jejak mesin cetak, melihat jebakan di sentuhan akhir, dan ditutup dengan dual akbar, cetak melawan digital. Yuk, kita mulai. Bagian pertama, tanggung jawab baru desain. Ini bukan lagi sekedar soal milih bahan yang ada label hijaunya ya. Ini soal pergeseran pola pikir yang fundamental. Kita harus pindah dari cara kerja lama yang ambil buat buang ke sebuah konsep baru yang revolusioner, yaitu ekonomi sirkular. Nah, coba lihat perbedaannya. Di kiri, itu model lama yang sudah kita kenal banget. Ambil sumber daya, bikin produk, lalu buang jadi sampah. Boros banget. Sekarang, lihat yang kanan. Ini dia masa depannya, ekonomi sirkular. Tujuannya simple tapi powerful. Dari awal, kita rancang produk supaya nggak ada sampah, supaya bahannya bisa terus muter, dan malah bisa bantu memulihkan alam. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke bahan baku utama dunia cetak, kertas. Pernah nggak sih Anda ragu, apa benar kertas daur ulang itu selalu lebih baik? Atau apa sih arti logo-logo lingkungan yang suka kita lihat itu? Nah, di bagian ini kita akan bedah tuntas semua mitosnya. Logo yang satu ini pasti familiar banget, ada di mana-mana, dari buku sampai kemasan kopi. Kelihatannya sih simple, cuma logo Forest Stewardship Council. Tapi tunggu dulu, ternyata di baliknya itu ada cerita yang lebih kompleks, dan nggak semua logo FSC itu artinya sama. Oke, kita pecah jadi 3 ya, biar gampang. Pertama, FSC 100%. Anggap ini standar emasnya, kelas A+. Artinya, semua serat kayu berasal dari hutan yang dikelola dengan sangat baik. Kedua, FSC Recycled. Ini jelas, 100% dari kertas bekas. Juara sirkularitas. Nah yang ketiga, FSC Mix. Ini yang paling sering kita temui. Ini adalah jalan tengah yang cerdas. Campuran dari bahan bagus, bahan daur ulang, dan kayu terkendali yang setidaknya bukan dari sumber ilegal. Ini solusi praktis yang bikin lebih banyak produk bisa ikut standar FSC. Tapi, semua label tadi nggak ada artinya tanpa ini. Rantai pengawasan atau chain of custody. Bayangan ini kayak rantai yang nggak boleh putus. Dari hutan, ke pabrik pulp, ke pabrik kertas, sampai ke percetakan Anda, semuanya harus punya sertifikat. Kalau satu mata rantai aja putus, misalnya percetakannya nggak bersertifikat, logo FSC itu jadi ilegal. Jadi, PR pertama buat Anda sebagai desainer, pastikan dan verifikasi sertifikat KOC percetakan yang Anda pakai. Oke, sedikit ngobrolin kimia. Kenapa kertas bisa putih bersih? Karena ada proses pemutihan. Yang paling umum sekarang itu ECF. Ini udah canggih banget nih, bisa mengurangi polutan berbahaya yang namanya dioksin sampai hampir nol. Udah aman lah, tapi ada level yang lebih tinggi lagi, yaitu TCF. Ini sama sekali nggak pakai klorin. Ibaratnya, ECF itu udah 99% aman, tapi TCF ini level perfeksionisnya, buat yang mau 100% bebas risiko. Mitos berikutnya, material bebas pohon kayak bambu pasti lebih hijau. Eits, tunggu dulu, kenyataannya lebih rumit. Ada studi menarik nih, katanya tisu bambu dari Tiongkok, jejak karbonnya bisa lebih tinggi dari tisu kayu. Loh, kok bisa? Ternyata pabriknya pakai energi batu bara. Jadi, pelajaran pentingnya apa? Jangan cuma tanya ini bahannya apa, tapi tanya juga pabriknya pakai energi apa. Jawabannya seringkali ada di situ. Nah, ini juga perlu diwaspadai, inovasi yang kedengarannya keren, kertas batu. Masalah terbesarnya ada 3. 1, ini bukan kertas, ini plastik yang dicampur bubuk batu. 2, kalau kecampur di daur ulang kertas biasa bisa merusak satu batch. Dan 3, yang paling parah, dia nggak bisa terurai, tapi pecah jadi mikroplastik yang akan ada di lingkungan kita selamanya. Hati-hati ya. Kertas udah, sekarang kita ngomongin catnya. Tinta. Tinta ini kan jiwanya desain ya, tapi apa sih dampak kimianya ke udara dan ke nasib kertas itu sendiri setelah nggak terpakai? Yuk, kita bedah soal VOC dan proses daur ulang.
Lihat deh grafiknya, jomplang banget kan? Angka itu menunjukkan emisi VOC, atau gampangnya polusi udara yang dilepaskan tinta. Tinta konvensional yang berbasis minyak bumi itu tinggi banget, tapi lihat tinta kedelai, turunnya drastis. Dari hampir 5% jadi di bawah 1%. Ini efeknya besar loh buat kualitas udara di sekitar percetakan. Dan ini bagian kerennya. Pindah ke tinta yang lebih hijau bukan berarti kualitasnya turun, justru sebaliknya. Karena minyak kedelai lebih bening, warna-warna desain Anda bisa kelihatan lebih pop, lebih cerah. Plus, lebih irit juga, bisa nyetak 15% lebih luas. Ini sih win-win solution banget. Bagus buat lingkungan, bagus juga buat desain Anda. Tapi, kita juga harus jadi konsumen yang cerdas, jangan sampai kena greenwashing. Label berbasis kedelai itu nggak selalu berarti 100% dari kedelai. Lihat tabel ini. Untuk majalah, kandungannya bisa cuma 7%. Poinnya bukan berarti ini jelek ya, pengurangannya tetap signifikan. Tapi ini soal transparansi, supaya kita tahu persis apa yang kita pilih. Sekarang kita coba lompat ke akhir masa pakai sebuah produk cetak. Gimana caranya kertas bekas bisa jadi kertas baru yang bersih? Kuncinya ada di proses yang namanya de-inking, alias menghapus tinta. Dan tebak apa? Pilihan jenis tinta yang Anda buat di awal itu sangat-sangat menentukan keberhasilan proses ini. Biar gampang, bayangin gini, tinta konvensional itu kayak kotoran lumpur yang gampang larut dan disaring jadi airnya bisa bersih lagi. Nah, tinta UV cured itu kayak serpihan plastik kecil yang bandel, susah banget dipisahin dari airnya. Akhirnya, serpihan ini malah mengotori bubur kertas daur ulang. Satu pilihan tinta yang salah di awal bisa merusak seluruh siklus daur ulang. Fatal. Oke, kertas beres, tinta beres. Sekarang kita masuk ke jantungnya, mesin cetak, offset atau digital. Mana yang lebih hijau? Jawabannya tergantung satu hal, seberapa banyak Anda mau cetak. Jadi gini ceritanya. Cetak offset itu kayak mesin raksasa yang butuh pemanasan lama. Nah, proses pemanasan yang disebut make ready ini bisa buang ratusan lembar kertas. Tapi sekali jalan, wuss, efisien banget buat cetak ribuan. Sebaliknya, cetak digital itu langsung tancap gas. Lembar pertama langsung sempurna. Nggak ada limbah awal, cocok banget buat cetak sedikit atau sesuai permintaan. Terus, kapan kita harus pilih yang mana? Para ahli sudah menghitung angka saktinya, yaitu sekitar 3.900 halaman. Kalau proyek Anda di bawah angka itu, digital lebih ramah lingkungan. Tapi kalau di atas itu, efisiensi mesin offset raksasa tadi yang jadi juaranya. Oke, biar gampang, ini contekan praktisnya. Cuma perlu tanya satu hal, saya mau cetak berapa banyak? Kalau jumlahnya relatif sedikit, katakanlah di bawah 500-an, langsung pilih digital. Itu pilihan paling hijau. Kalau banyak banget, ribuan, baru deh offset jadi pilihan yang lebih masuk akal secara lingkungan. Simpel kan? Kita udah hampir di garis finish. Tapi hati-hati, ada satu jebakan terakhir yang seringkali bisa merusak semua usaha baik kita. Apa itu? Sentuhan akhir atau finishing. Satu pilihan laminasi yang salah bisa mengubah produk super hijau Anda jadi sampah biasa. Tabel ini jelas banget. Pilihan terbaik, aqueous coating. Ini berbasis air, aman, gampang didaur ulang. Pilihan agak berisiko, UV coating. Ini bisa jadi masalah pas didaur ulang. Dan pilihan terburuk, sang pembunuh keberlanjutan, laminasi plastik. Ini pada dasarnya menempelkan plastik ke kertas. Begitu Anda pakai ini, hampir pasti produk Anda tidak bisa didaur ulang. Titik. Penjilidan juga penting. Pakai staples itu pilihan bagus, karena besinya gampang dipisahkan magnet pas didaur ulang. Pakai lem, pastikan minta lem jenis PUR yang lebih modern dan efisien. Tapi, mau tahu yang paling top? Jahit benang. Kenapa? Karena ini menciptakan produk yang awetnya bisa seumur hidup. Dan ingat, produk yang paling berkelanjutan adalah produk yang tidak perlu dibuang. Dan sampailah kita di pertarungan final. Duel klasik, cetak versus digital. Siap-siap ya, karena kita akan membongkar salah satu mitos terbesar, bahwa paperless atau tanpa kertas itu pasti lebih hijau. Bener nggak sih? Mari kita lihat datanya. Kita mulai dengan fakta yang bikin kaget. Seluruh infrastruktur digital kita, server, pusat data, jaringan internet, ternyata menghasilkan 3,7% dari total emisi CO2 global. Tahu nggak, itu lebih besar dari apa? Seluruh industri penerbangan di dunia. Jadi, setiap kita streaming atau kirim email, sebenarnya ada asap yang keluar di suatu tempat. Jejaknya nggak kelihatan, tapi nyata. Lalu ada masalah sampahnya. Sampah elektronik. Di tahun 2022 saja, dunia menghasilkan 62 juta ton sampah elektronik.
Coba bayangkan, itu beratnya setara dengan ratusan ribu pesawat jumbo jet. Gila kan? Dan ini adalah jenis sampah yang paling cepat pertumbuhannya di dunia. Dari tumpukan sampah segunung itu, berapa banyak yang berhasil didaur ulang dengan benar? Cuma 22%. Sisanya, ya berakhir di pembuangan sampah, melepaskan racun ke tanah dan air kita. Angka yang menyedihkan. Sekarang coba kita bandingkan dengan kertas. Kontrasnya luar biasa. Tingkat daur ulang kertas itu bisa mencapai 74%. Kertas itu dari sumber daya terbarukan, bisa didaur ulang berkali-kali dan pada akhirnya bisa terurai kembali ke alam. Siklus hidupnya jauh lebih sirkuler dibandingkan elektronik. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan utamanya, pertanyaan yang mungkin menantang asumsi kita selama ini. Setelah melihat semua data tadi, apakah perangkat e-reader Anda itu benar-benar pilihan yang lebih ramah lingkungan daripada tumpukan buku di rak Anda? Dan ini dia jawabannya, yang mungkin mengejutkan. Membuat satu e-reader itu jejak karbonnya 30–40 kali lipat lebih besar dibanding membuat satu buku fisik. Artinya apa? Anda harus membaca lebih dari 40 buku di satu perangkat yang sama persis, tanpa pernah ganti atau upgrade. Baru deh pilihan digital Anda jadi lebih hijau. Untuk kebanyakan dari kita, membeli buku fisik sebenarnya adalah pilihan yang jauh lebih rendah karbon. Jadi, kesimpulannya, pilihan yang hijau itu nggak selalu hitam putih, tapi sangat tergantung konteks. Nah, sebagai penutup, ini beberapa tips super praktis yang bisa langsung Anda terapkan. Mulai dari hal yang paling dasar, tipografi. Cukup dengan mengganti font Arial ke Century Gothic, Anda bisa menghemat penggunaan tinta sampai 30%. Perubahan kecil, dampak terukur. Dan ini dia, contekan terakhir buat Anda. Anggap saja ini daftar periksa sebelum Anda memulai proyek cetak berikutnya. Verifikasi sertifikatnya, tanyakan soal tinta dan lapisannya, cocokkan teknologinya dengan volume cetak, dan yang terpenting, selalu pikirkan, gimana nasib produk ini setelah selesai dipakai? Tadi di awal kita sepakat kalau desainer itu adalah arsitek keputusan. Sekarang setelah kita bedah semua ini, Anda bukan lagi sekedar arsitek, tapi arsitek yang punya cetak biru atau blueprint yang lengkap. Jadi pertanyaan terakhir bukan lagi dari saya, tapi untuk Anda. Dengan semua kekuatan dan pengetahuan ini, apa yang akan Anda pilih untuk dibangun? Jawabannya ada di tangan Anda.